Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril layli 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, syahadatan tunji qailaha minan nar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, habibul jabbar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar, sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar, adad ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, di hari Jumat, hari yang paling mulia ini, Sayyidul Ayyam, dan di masjid yang mulia ini saya berwasiat kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada segenap kaum muslimin umumnya, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Takwa artinya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang Allah wajibkan, kerjakan semuanya. Yang Allah larang atau Allah haramkan, tinggalkan semuanya. Yang Rasulullah SAW sunnahkan, laksanakan semampunya. Maka jika kita bertakwa kepada Allah, banyak sekali balasan yang Allah akan berikan. Salah satunya Allah Ta'ala berjanji dalam firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yang artinya, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar untuknya, dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Itu salah satu balasan bagi hamba yang bertakwa, dan masih banyak lagi balasan yang lainnya. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah Ta'ala sebagai hamba-hamba yang bertakwa, yang diselamatkan, diberkahi dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, saudara-saudaraku jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Maka oleh sebab itu, apa yang Allah titipkan kepada kita, mari jadikan tanaman kebaikan yang nanti akan kita panen hasilnya di akhirat kelak. Apapun yang Allah titipkan, jadikan perantara untuk kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang dipesankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita gunakan sebaik-baiknya, yang merupakan titipan dari Allah, adalah sesuai dengan sabda beliau, irtanim khamsan qabla khamsin. Kata Nabi Muhammad, gunakan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Syababaka qabla haramikah. Yang pertama, kata Nabi Muhammad, gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda gunakan untuk kebaikan, karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Banyak daripada pemuda, bahkan anak kecil, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masa muda gunakan, dan di antara hal terbaik yang digunakan pada masa muda adalah untuk belajar ilmu agama. Di mana Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau berkata dalam syairnya, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Kata Imam Syafi'i, kehidupan seorang pemuda itu demi Allah dengan ilmu agama dan takwa kepada Allah. Kalau ada seorang pemuda tidak punya ilmu agama, tidak bertakwa kepada Allah, maka pemuda itu tidak ada nilainya, tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Banyak kita lihat pemuda durhaka sama orang tuanya, bahkan tidak sedikit yang membunuh orang tuanya. Padahal dalam Al-Quran sudah jelas Allah berfirman, fala taqul lahuma uff, al-ayah. Apa artinya? Maka jangan kamu katakan kepada kedua orang tua kamu ah. Bilang ah saja dilarang sama Allah kepada orang tua, apalagi melebihi itu. Tapi kita lihat banyak pemuda zaman sekarang lebih dari itu, bahkan sampai membunuh orang tuanya. Kenapa? Karena kurangnya pendidikan ilmu agama. Dia tidak tahu bagaimana kemuliaan orang tua, dan dia tidak tahu bagaimana kemuliaan yang akan dia dapatkan kalau dia berbakti kepada orang tuanya. Makanya orang tua yang mendidik anaknya dengan pendidikan ilmu agama dapat kabar gembira langsung dari Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Kata Nabi Muhammad, Allah akan memberikan rahmat kasih sayang kepada orang tua yang menolong anaknya untuk bisa berbakti kepadanya. Kata para ulama, bagaimana cara orang tua menolong anaknya untuk bisa berbakti kepadanya? Dengan cara mendidik dia dengan pendidikan ilmu agama, sehingga dia tahu bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Kemudian yang kedua kata Nabi Muhammad, wasihataka qabla saqamika. Gunakan kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Kita ini kadang-kadang lalai ketika sehat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-siha wal faragh, kata Nabi Muhammad dalam hadisnya. Ada dua nikmat yang manusia itu banyak lalai dengan dua nikmat itu, kata Nabi. Nikmat sehat dan nikmat waktu kosong. Kalau sudah sakit baru ingin kembali kepada Allah. Bahkan kadang-kadang kita sendiri merasakan pada suatu saat Allah kasih kita penyakit di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lemah badan kita. Pada saat itu dunia dan isinya tidak ada nilainya di sisi kita. Kita berharap hanya sehat saja dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah sentilan teguran dari Allah bahwasanya nikmat sehat itu sangat mahal, tidak bisa dibeli dengan dunia dan isinya ini. Makanya gunakan kesehatanmu, kata Nabi, sebelum datang sakitmu. Gunakan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Nabi Muhammad, wa ghinaka qabla faqrika. Gunakan kekayaanmu sebelum datang fakirmu. Harta yang Allah titipkan kepada kita, sisihkan untuk saham akhirat kita. Kalau orang kaya berarti dia kaya di dunia, kaya di kubur, dan kaya nanti di akhirat. Tapi kalau dia orang miskin, masih bisa menyisihkan hartanya untuk saham akhirat, maka dia cukup miskin di dunia, cukup melarat di dunia, cukup menderita di dunia. Di alam kubur, di akhirat, dia akan menjadi orang yang kaya raya. Tapi jangan sebaliknya. Jangan udah miskin di dunia, melarat di dunia, menderita di dunia, melarat nanti juga di alam kubur dan di hadapan Allah di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Gunakan hartamu, kata Nabi, sebelum datang fakirmu. Yang keempat kata Nabi Muhammad, wa faraghaka qabla syughlika. Gunakan waktu kosongmu sebelum datang sibukmu. Kita banyak waktu kosong, maka terutama jangan tinggalkan yang wajib-wajib. Salat 5 waktu dan lainnya jangan tinggalkan. Waktu kosong kita ini banyak, hadirin. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadisnya, hasadu ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik atau kama qala. Kata Nabi Muhammad, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu cuma sedikit. Ayo coba kita hitung. Kita ini tidur, makan, mandi, minum, bergurau sehari itu mungkin bisa 8 sampai 10 jam kita sehari hanya untuk melakukan itu saja. Kalau umur kita 60, berarti sepertiga dari umur kita 20 tahun hanya untuk tidur saja, hanya untuk makan, hanya untuk minum, hanya untuk mandi dan bersenda gurau. Penyesalan nanti di hadapan Allah yang akan kita rasakan. Maka oleh sebab itu orang-orang soleh itu, hadirin, para wali-wali Allah itu, setiap gerak-geriknya semua bernilai pahala. Bagaimana caranya? Di dalam kitab Sahih Safatuz Zubat disebutkan, wa khussa ma yubahu bistiwa'i al-fi'li wat tarki ala sawa'i, lakin idza nawa bi aqlihi al-quwa li ta'atillahi lahu maqad nawa. Perbuatan mubah itu dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh.
Tapi kalau kita niatkan untuk kebaikan, maka bernilai pahala. Maka ayo kita sebelum tidur, setelah kita baca doa, ayat kursi dan lain sebagainya, sebelum makan, sebelum mandi, sebelum minum, sebelum kita berbicara dengan orang, niatkan dalam hati kita agar kita mendapatkan pahala. Tidur agar kuat nanti bangun tahajud, tidur agar kuat cari nafkah untuk keluarga, tidur agar kuat untuk sholat subuh berjamaah, tidur agar besok kuat untuk ibadah, sholat duha, ngaji dan lain-lainnya. Tidurnya bernilai pahala, tidak sia-sia hadirin. Makannya niatkan untuk kuat ibadah, minumnya niatkan untuk kuat ibadah, mandinya niatkan ketika mandi agar badannya segar untuk ibadah kepada Allah. Dan ketika berbicara dengan orang, niatkan untuk menyenangkan orang lain. Maka semuanya nanti di akhirat bernilai pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu kosong kita tidak sia-sia. Umur kita adalah modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ternilai harganya. Yang kelima, kata Nabi Muhammad, wa hayataka qabla mautika. Gunakan hidupmu sebelum datang matimu. Gunakan kehidupan kita yang Allah beri kesempatan ini untuk kebaikan. Kalau sudah masuk kubur, apa kata Allah? Nanti orang kalau sudah masuk kubur, dia akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, beri aku kesempatan hidup sebentar saja ya Allah. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Saya akan bersedekah ya Allah, saya akan jadi orang soleh, saya akan berbuat baik. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan mengakhirkan suatu jiwa kalau sudah tiba ajalnya, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Maka selagi kita masih hidup, kita masih bisa bergerak, gunakan untuk kebaikan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ayo coba renungkan arti ayat Allah ini. Apa kata Allah? Kalau kalian berbuat baik, nanti dampak akibat baiknya buat kalian juga, kata Allah. Kalau kalian berbuat jelek, nanti dampak jeleknya kalian juga yang akan merasakannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan kesempatan hidup kita untuk berbuat baik. Baik berbuat baik dalam ibadah kita kepada Allah, atau berbuat baik sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, di hari Jumat, hari yang paling mulia ini, kami sama-sama angkat tangan kami. Kami berdoa, kami bermunajat, kami butuh kepadamu ya Allah di masjid yang mulia ini ya Allah. Berkah Nabi Muhammad SAW, berkah para keluarga beliau, berkah sahabat beliau, berkah hamba-hambamu yang soleh. Ampunkan segala dosa-dosa kami, terima taubat kami, maafkan kesalahan kami ya Allah. Ampunkan juga dosa kedua orang tua kami, ayah ibu kami yang telah membesarkan kami, yang telah mendidik kami, yang telah banyak berkorban untuk kami. Ampunkan dosa mereka, angkat derajat mereka ya Allah. Ampunkan juga dosa guru-guru kami, anak istri dan keluarga kami, serta dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat ya Allah. Di antara orang tua kami ada yang sudah meninggal dunia, sekarang mereka berada di alam kubur. Luaskan kuburan mereka, terangkan kuburan mereka, jadikan kuburan mereka taman dari taman syurga. Jangan siksa mereka ya Allah, karena Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sayangilah mereka ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami, orang tua kami yang masih hidup, guru-guru kami, anak istri dan keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi dalam keadaan sehat walafiat, taat ibadah kepadamu dalam ridha dan keberkahanmu ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan tahun depan dalam sehat walafiat, taat ibadah dalam ridha dan keberkahanmu ya Allah. Di antara kami ada yang belum haji, mudahkanlah untuk melaksanakan ibadah haji ya Allah. Ziarah ke Baitukal Haram ya Allah, dan ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ziarah Al-Haramain ya Allah, ziarah kepada orang-orang saleh yang berada di sana ya Allah, melaksanakan haji umrah yang Kau terima ya Allah. Ya Allah, berilah kepada kami dan mereka semua ya Allah ridhamu, keselamatan dari dunia sampai akhirat. Apabila Engkau cabut nyawa kami dan mereka ya Allah, cabut dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnul khatimah fi lutfin wa khairin wa afiyah. Kumpulkan kami di syurga bersama Nabi Muhammad. Izinkan kami melihat wajah indah Nabi Muhammad. Izinkan kami nanti ya Allah dapat cium tangan Nabi Muhammad sebelum meninggal dunia, dapat
bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan anak keturunan kami, murid-murid kami menjadi hamba-hambamu yang soleh solehah, yang taat kepadamu, yang membanggakan Nabi Muhammad, yang membahagiakan, berbakti, menyenangkan orang tuanya dari dunia sampai akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولمشايخنا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.